Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Lasismu Bojonegoro, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta kajian kampusmu, kajian puasa Ramadan Lasismu Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah kesempatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Demikian juga kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu di kajian kampusmu, dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengambil sebuah topik yang berkaitan tentang tuntunan berbuka puasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama yang penting untuk kita pahami, sebagaimana pertemuan yang kemarin sudah kita bahas tentang waktu berpuasa, bahwasanya puasa yang diwajibkan kepada kita, yaitu puasa Ramadan, itu waktunya itu dimulai sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kenapa kok puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari? Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, maka ibadah puasa itu dimulai dari jelasnya al-khaytul al-abyad. Inilah yang disebut sebagai al-fajru as-sadiq, fajar yang sadiq, fajar yang benar, yang sebagaimana yang sudah kita kaji bersama, bahwasanya dalam putusan Munas Tarjih ke-31, bahwasanya waktu awal subuh kita itu minus 18 derajat, artinya mundur 8 menit, karena 1 derajat itu 4 menit, karena terpaut 2 berarti 8 menit. Nah, diawali dari nyatanya al-fajru as-sadiq minal khaytil aswadi, inilah yang disebut sebagai al-fajru al-kadhib minal fajar, dari fajar. Nah, berarti start dimulainya ibadah puasa itu ketika fajar sodik. Summa atimmu asyama ila lail. Kemudian Al-Quran menjelaskan summa, kemudian atimmu asyama, yaitu sempurnakanlah puasa itu ila lail, sampai malam. Dan sampai malam ini kapan? Sampai malam itu maksudnya ghurubus syamsi, yaitu tertenggelamnya matahari atau terbenamnya matahari. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang waktu ibadah, maka bisa dilihat di slide itu ada terbit fajar, kemudian terbenam matahari. Nah, terbit fajar ini sangat penting untuk dipahami karena berkaitan dengan beberapa ibadah. Misalnya kalau kita lihat ibadah yang waktunya itu berkaitan dengan terbit fajar, itu misalnya akhir makan sahur. Artinya apa? Ketika sudah terbit al-fajru as-sadiq, fajar yang benar, berarti makan sahur kita itu harus stop. Kemudian misalnya yang kedua, akhir sholat lail.
Nah, bagi kita yang menjalankan sholat malam, maka ketika terbit fajar shodiq, berarti witir kita harus stop. Nah, kemudian terbit fajar itu juga berkaitan dengan awal sholat subuh. Artinya apa? Ketika sudah terbit fajar, berarti di situ kita mulai masuk waktu subuh dan ibadah-ibadah yang lain. Ini yang berkaitan dengan terbit fajar. Nah, kemudian kalau kita lihat waktu ibadah yang berkaitan dengan terbenam matahari, bisa kita lihat di situ, terbenam matahari itu berkaitan dengan awal berbuka. Artinya ini adalah finish atau berakhirnya ibadah puasa kita. Berarti kalau kita sudah melihat bahwasanya matahari terbenam, berarti itu waktu berbuka. Kemudian yang kedua, terbenam matahari itu berkaitan dengan awal sholat maghrib. Berarti sholat maghrib itu diawali sejak terbenamnya matahari dan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga kalau kita lihat di waktu ibadah di sini, dari yang terbit fajar, kemudian terbenam matahari, yang terbit fajar akhir makan sahur, ini sudah kita kemarin diskusikan panjang lebar, dan juga berkaitan dengan kriteria awal waktu subuh kita yang mundur menjadi minus 18 derajat yang awalnya minus 20 derajat. Kemudian ini sudah kita bahas secara panjang lebar. Kemudian yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang terbenamnya matahari, waktu ibadah yang dihubungkan dengan terbenamnya matahari, yaitu di situ ada awal berbuka. Ini yang nanti kita akan coba gali dan perdalam di kajian kita 1 jam ke depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jemaah kampusmu, kajian puasa Ramadan bersama Lazismu. Yang pertama, yang penting kita ketahui adalah ada kesunahan berbuka. Jadi ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita ini disunahkan untuk al-iftar atau untuk berbuka. Dan berbuka sunan juga di dalamnya, yaitu kita disunahkan untuk melakukan ta'jilu al-iftar, yaitu menyegerakan berbuka puasa sebelum kita melaksanakan sholat maghrib. Nah, sehingga istilah yang ada di negara kita, biasanya makanan yang disediakan menjelang berbuka puasa di masjid-masjid atau di musola itu disebut takjil. Istilah takjil itu artinya menyegerakan. Meskipun istilah ini ya tidak populer, tidak common, tidak umum di Timur Tengah, karena istilah berbuka puasa bersama-sama itu bukan takjil di Timur Tengah itu, tetapi mereka menyebutnya sebagai al-iftar al-jama'i, yaitu berbuka secara kolektif atau secara berjamaah. Ya, meskipun istilah takjil itu ya berarti istilah kreasi dari umat Islam di Indonesia dan artinya juga bagus, meskipun mungkin istilah ini hanya dipahami di negara kita. Tetapi arti takjil itu maksudnya kita supaya segera berbuka. Nah, sehingga makanan yang disediakan di masjid, di musola, itu kan ketika sudah masuk adzan maghrib kan berarti segera untuk dimakan sebagai bentuk berbuka puasa. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian Lazismu, kajian kampusmu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ada sebuah dalil yang penting untuk kita pahami kenapa kita disunahkan untuk ta'jilu al-fitr, yaitu menyegerakan berbuka. Ada sebuah hadis dari Sahal ibn Sa'di as-Sa'idi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Manusia itu senantiasa di dalam sebuah kebaikan
ma'ajjalu al-fitr, selama mereka menyegerakan berbuka. Nah, kenapa kok di dalam hadis ini diekspresikan bahwasanya manusia itu senantiasa di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka? Ya, di antara alasannya yang pertama, ketika kita menyegerakan berbuka itu berarti kita apa? Iqtidaan bisunnati Nabi. Kita mengikuti sunnah atau tradisi Nabi ketika menjalankan ibadah puasa. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah melihat matahari terbenam, maka Nabi segera melakukan apa? Berbuka. Kemudian yang kedua, dari segi medis mungkin bisa kita apa? Bisa kita kaji bahwasanya orang yang menjalankan ibadah puasa maka dia merasakan apa? Lapar dan haus. Maka perut kita itu kosong, sehingga ketika ibadah itu telah selesai, ketika unsur al-imsak, menahan diri dari makan dan minum itu sudah selesai, maka kita dianjurkan secara responsif untuk apa? Untuk makan atau untuk minum atau untuk berbuka, supaya tubuh kita yang di situ apa? Kehilangan tenaga itu menjadi cepat kembali atau menjadi cepat fresh atau pulih. Nah, itulah kenapa Islam mengajarkan bahwasanya supaya kita menyegerakan berbuka. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kok dalam agama kita itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yazalu nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia itu senantiasa di dalam sebuah kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Karena ini juga bentuk mukhalafatul Yahud, yaitu kita melakukan kontras terhadap tradisi dan kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah ahlul kitab, the people of the book, yang mereka adalah umat-umat sebelum umat Islam, yang mana mereka juga mengenal tradisi ibadah puasa, dan bahkan tradisi ibadah puasa yang dijalankan oleh orang Yahudi itu masih dikontinuisasikan di dalam syariat Nabi Muhammad, seperti misalnya Siyamu Daud, yaitu kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud itu satu hari berpuasa dan satu hari berbuka. Nah, tetapi di dalam praktiknya orang Yahudi itu ketika menjalankan ibadah puasa, ketika sudah masuk waktu berbuka, mereka apa? Yuakhirunah. Mereka mengakhirkan berbuka. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengajarkan supaya kita apa? Mukhalafatul Yahud. Kita sebagai umat Islam memiliki identitas supaya kita berbeda dan apa? Melakukan perbuatan yang tidak sama dengan tradisi Yahudi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itulah kira-kira dari makna hadis yang kita bahas itu, la yazalu nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan apa? Berbuka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian yang menjadi pertanyaan yang umum ditanyakan itu apa yang dimakan ketika berbuka? Makanan apa yang disunahkan supaya kita makan waktu berbuka? Nah, kalau kita lihat di dalam hadis yang ada di slide itu, ada hadis dari Salman ibn Amir al-Dabbi. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Apabila seseorang di antara kamu berbuka, maka kata Rasulullah apa? Falyuftir, hendaklah dia berbuka ala tamrin, berbuka dengan kurma. Nah, bagaimana kalau tidak mendapatkan kurma? Fa illam yajid falyuftir ala ma'in. Kalau dia tidak mendapatkan makanan kurma, hendaklah dia berbuka ala ma'in, atas air. Fa innahu tahur. Karena
air itu bisa menjadi pembersih usus atau pembersih pencernaan kita sebelum kita memasukkan makanan-makanan yang lain di dalam perut kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu hadis yang pertama. Hadis pertama menjelaskan bahwasanya sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berbuka, Rasulullah itu suka memakan kurma. Nah kemudian kalau Rasulullah itu tidak mendapatkan kurma, maka Rasulullah itu mengawali berbukanya ala ma'in, dengan apa? Dengan air. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam hadis yang lain, selain hadis yang di atas, di hadis yang lain dari Anas ibn Malik, dia mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutobatin qabla ayyusalliya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka dengan beberapa rutop. Jadi rutop itu jenis kurma matang namun masih basah. Itu yang disebut apa? Rutop. Jadi Rasulullah itu berbuka dengan memakan beberapa rutop kurma matang namun masih basah qabla ayyusalliya, sebelum beliau menjalankan sholat. Maksudnya sebelum menjalankan sholat apa di sini? Yaitu sholat al-maghribah, maksudnya sholat maghrib. Jadi Rasulullah itu ketika matahari terbenam tidak langsung menjalankan sholat maghrib, tetapi mengawalinya dengan berbuka, dan berbuka dengan dengan rutop, yaitu jenis kurma yang masih masih basah. Fa'illam takun rutobatun. Nah, bagaimana kalau Rasulullah tidak memiliki persediaan rutop? Fa'ala tamarot. Maka kata Anas ibn Malik, Rasulullah memakan beberapa tamar. Tamar itu apa? Tamar itu juga kurma, tapi kurma yang sudah kering. Nanti kita coba lihat perbedaan antara rutop kurma matang yang masih basah dengan tamar kurma matang tetapi kering. Itu nanti gambarnya bagaimana. Fa'illam takun hasawatin min ma'in. Dan kalau Rasulullah tidak punya rutop, tidak punya tamar, maka yang dilakukan oleh Rasulullah meminum air beberapa kali tegukan. Dan ini Rasulullah menjelaskan bahwasanya air tadi sebagaimana hadis di awal tadi fa'innahu tahur. Karena air itu bisa membersihkan usus di dalam pencernaan kita. Nanti ditinjau dari segi medis bisa dilakukan kajian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam gambar yang ada di slide itu, gambar itu menunjukkan perbedaan. Bisa dilihat yang kanan ini bawahnya kan tulisannya tamrun. Tamrun itu kurma yang sudah masak, karena ada kurma yang belum masak. Itu namanya balah di negeri Arab itu. Nah, ini kan tamrun. Ini kurma yang sudah siap makan, tapi dia sudah kering. Sebagaimana ibu-ibu mungkin beli di supermarket di Bojonegoro atau di kota-kota yang lain sekarang sudah cukup banyak penjual kurma itu. Yang jenis yang sebelah kanan ini yang disebut tamrun. Tamrun itu kurma yang matang dan tetapi dia kering. Tapi kalau rutop yang sebelah kiri itu dia coklatnya agak muda dan agak kekuning-kuningan. Nah, ini dijual juga dan rasanya itu lebih lembut daripada tamar. Nah, dalam praktek berbukanya Rasulullah, maka ketika Rasulullah menemukan ada tamrun, ada rutop,
maka yang didahulukan oleh Rasulullah itu yang rutop, korma yang matang tetapi yang masih basah, daripada tamar, korma yang kering, korma yang matang tapi masih kering. Kenapa kok yang didahulukan yang basah? Ya karena yang basah itu lebih mudah untuk dicerna di dalam pencernaan kita. Meskipun keduanya ini kan mengandung glukosa, kemudian juga mengandung karbohidrat yang secara cepat bisa dikonsumsi oleh lambung kita, sehingga kita yang seharian menjalankan ibadah puasa, kita mengalami dehidrasi, kekeringan dan sebagainya, ini bisa cepat pulih. Demikian juga kondisi tubuh kita yang tidak mengkonsumsi karbohidrat, supaya bisa cepat menumbuhkan kekuatan, sehingga ketika kita sudah waktu selesainya ibadah puasa itu kita cepat fresh dan cepat fit. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya Islam itu meskipun menganjurkan supaya kita untuk melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa sebagaimana yang sudah kita lakukan itu kan sifatnya insakiyah. Ibadah insakiyah itu ibadah yang kita menahan diri atau mogok dari menjalankan sesuatu. Makan, minum, hubungan seksual, ini hal-hal yang mubah, hal-hal yang nikmat. Tetapi karena sebagai bentuk ibadah, maka kita coba tahan selama menjalankan ibadah puasa. Tetapi agama kita mengajarkan ketika sudah selesai waktu berpuasa, ya cepat-cepat kita makan supaya supaya tubuh kita ini menjadi fit dan fresh kembali. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga kalau kita bisa simpulkan dari hadis tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada umatnya agar berpuasa yang pertama dengan rutop, yaitu kurma masak berwarna coklat muda, masih basah. Kemudian kalau tidak punya rutop, dengan tamar, yaitu kurma matang yang sudah kering. Kalau tidak punya, dengan air, karena air itu pembersih tadi usus dan pencernaan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita di Indonesia ini kan tidak semua orang bisa beli kurma, meskipun sekarang kurma itu sudah umum dijual belikan di supermarket ataupun di pasar-pasar tradisional pun sudah ada. Tetapi yang menjadi masalah, tidak semua orang punya kesempatan untuk beli kurma di pasar. Nah, kalau kita di negara kita bukan negara yang memproduksi kurma, atau hasil pertanian kita yang nggak ada yang ada dari kurma atau menghasilkan kurma. Nah, bagaimana kita berbuka? Maka di dalam tuntunan buku tuntunan Ramadan Majlis Tarjih, maka di sana dikatakan di negeri yang tidak terdapat kurma dapat berbuka dengan buah-buahan lain atau sesuatu yang manis. Nah, kenapa kok buah-buahan? Ya karena tadi kita lihat kurma itu kan buah-buahan. Nah, sehingga kita bisa buka dengan buah-buahan. Kalau tidak ada buah-buahan, sesuatu yang manis. Misalnya di dalam tradisi kita di masyarakat Indonesia ini biasanya menu yang wajib ada ketika kita berbuka itu kolak. Kolak itu kan dengan varian macam kolak itu kan, yang pertama jelas manis, yang kedua ada unsur buah-buahan. Nah, di situ kita buka pakai kolak itu, ya insya Allah sudah kita memenuhi sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak punya kesempatan untuk beli kurma sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian kalau kita lihat dari segi tinjauan medis atau perspektif kedokteran, kenapa kok kita di dalam berbuka itu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang manis? Nah, kemudian juga
buka itu sebaiknya dilakukan sebelum sholat, kan itu. Nah itu bagaimana? Nah kalau kita lihat sebenarnya ini adalah strategi pengaturan yang sangat teliti, karena puasa itu kan mengosongkan perut dari makanan sehingga hati kita itu tidak mendapatkan suplai makanan dari perut dan tidak bisa mengirimkan ke seluruh sel-sel tubuh. Padahal rasa manis merupakan sesuatu yang sangat cepat meresap dan paling disukai hati, apalagi kalau dalam keadaan basah. Nah, setelah itu hati pun memproses dan melumatnya serta mengirim zat yang dihasilkan ke seluruh anggota tubuh dan otak. Ini penjelasan dari beberapa ulama. Ini saya kutip dari kitab Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Al-Bassam, yaitu komentar dari kitab hadis hukum yang populer di masyarakat, yaitu Bulughul Maram. Nah, kalau misalnya air, kenapa kok hadis tadi menjelaskan kita kalau tidak mendapatkan kurma dengan air? Nah, ternyata air itu pembersih bagi usus manusia, dan air ini kan pembersih yang sifatnya natural, yang alami. Ya, meskipun mungkin sekarang ada beberapa produk yang difungsikan sebagai pembersih bagi usus kita sebelum kita mengonsumsi makanan-makanan tertentu. Tetapi kalau kita berbicara tentang media yang sangat natural bagi pembersihan usus kita secara natural, itu ya dengan air. Oleh sebab itu, dari segi kesehatan, mungkin Bapak Ibu juga bisa menambahin nanti di sesi tanya jawab, bahwasanya sebelum makan itu sebaiknya kita mengonsumsi air dulu, jangan sampai menelan, apalagi yang kita telan itu nanti kering. Nah itu susah untuk dicerna oleh pencernaan kita. Nah, itu. Kemudian yang kedua, misalnya kalau kita lihat di dalam kitab At-Tib An-Nabawi, yaitu kedokteran Nabi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di sana juga dijelaskan hampir sama dengan apa yang diungkapkan oleh Syekh Al-Bassam di atas, bahwasanya ketika perut kita seharian menjalankan puasa, maka dalam perut kita itu kan kosong, sehingga hati atau liver itu tidak mendapatkan suplai langsung dari seluruh organ tubuh, sehingga menghasilkan sebuah energi. Dan ketika kita mengawali berbuka kita dengan sesuatu yang manis, misalnya dengan juga mengandung unsur glukosa dan juga karbohidrat, sehingga kita bisa cepat pulih atau fresh ketika sudah selesai berpuasa. Dan air juga sama. Ya paling tidak air itu bisa mendinginkan lambung kita supaya lambung kita tidak panas dan lambung siap untuk menerima makanan-makanan yang lain. Ini beberapa tinjauan medis yang dikemukakan oleh ulama kita, mulai dari Syekh Al-Bassam, demikian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kamusmu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan ketika hendak buka berpuasa? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak berbuka puasa. Yang pertama, kita disunahkan untuk memperbanyak doa. Jadi berdoa ketika kita hendak berbuka, dan tempat ini merupakan salah satu tempat yang sangat potensi doa kita dikabulkan. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak, maksudnya berpotensi untuk diterima. Salah satunya Da'watu as-sha'im, yaitu doanya orang yang sedang berbuka ketika yaitu doanya orang yang sedang berpuasa ketika berbuka. Oleh sebab itu, ketika kita berbuka, kita disunahkan memperbanyak doa. Doa apapun yang berkaitan
tentang kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Kemudian yang kedua, sebelum makan kita disunahkan untuk membaca basmalah sebagaimana kebiasaan kita di setiap kita ingin mengonsumsi sesuatu. Maka ketika kita hendak membatalkan puasa dengan makan dan minum, kita dianjurkan untuk membaca basmalah dulu. Dan ini berdasarkan keumuman hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkurismallah ta'ala." Apabila seorang di antara kamu makan, hendaklah dia menyebut nama Allah Ta'ala. Nah, bagaimana kalau lupa menyebut nama Allah? Fa innasya ayyadhkurasmallah ta'ala fi awwalih. Kalau dia lupa menyebut nama Allah di permulaan makannya, falyakul, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah dengan menyebut nama Allah awalahu pada awal, wa akhirahu dan di akhirnya. Ini artinya apa? Artinya ketika kita ingin memakan sesuatu, kita dianjurkan untuk menyebut bismillah. Nah, bagaimana kalau lupa? Ya kalau lupa tadi menyebut bismillahnya dengan apa? Bismillah awalahu wa akhirahu. Ini yang kita baca sebelum kita makan dan minum pada saat berbuka. Nah, kemudian bagaimana tentang doa? Apakah ada doa tertentu yang disunahkan dibaca ketika berbuka puasa? Nah, kalau kita lihat di dalam hadis yang ada di slide di situ, ada hadis dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW itu idza aftara qol, bahwasanya Rasulullah SAW itu apabila berbuka dia mengucapkan doa. Doanya apa? Zahabadz dhama'u, yaitu zahabat telah hilang adz-dhama'u, dahaga. Wabtalatil uruqu, dan telah basah al-uruqu, kerongkongan. Wa thabata al-ajru, dan mudah-mudahan tetap pahala insyaallah jika Allah menghendaki. Ini doa yang yang sahih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berbuka, yaitu doanya tadi? Zahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini doanya. Nah, sehingga sebagaimana hadis tadi, ini doa yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu zahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Bagi Bapak Ibu yang belum hafal doa ini, mumpung kita dalam momen bulan Ramadan, maka ya semaksimal mungkin untuk dihafalkan, karena doanya kan tidak begitu panjang juga dan mudah untuk dihafalkan. Dan terlebih kita di bulan Ramadan, kalau Bapak Ibu menghafalkannya di bulan Ramadan, ya tentu pahalanya dan nilainya lebih bagus, lebih berkualitas daripada bulan-bulan yang lain gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, kapan doa buka puasa tadi dibaca? Sebelum atau setelah makan dan minum ketika kita berbuka? Nah, kalau kita cermati, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, secara makna zahir, doa berbuka puasa tadi, zahabadz dhama'u dan seterusnya itu dibaca setelah kita membatalkan puasa. Maksudnya apa? Berarti kalau kita ingin makan kurma, sebelum kita makan baca bismillah, kemudian makan kurma disunahkan untuk ganjil. Dan setelah misalnya 3 kali ganjil kita selesai, berarti baru setelah itu dibaca zahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, kenapa kok kita simpulkan sebelum, bukan kita simpulkan sesudah, bukan sebelum berbuka? Ada beberapa alasan yang bisa kita coba lihat kenapa doa tadi diucapkan setelah kita membatalkan puasa, bukan
sebelum kita membatalkan puasa. Maksudnya setelah kita apa? Berbuka, bukan sebelum kita berbuka. Dalil yang pertama dari segi bahasa. Maka kata hadisnya tadi kan Rasulullah itu apa? Ida aftoro. Ketika Rasulullah apa? Mau berbuka kan itu. Nah, kalau kita perhatikan dari segi bahasa, aftoro itu kan fi'il. Fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja lampau atau dalam bahasa Inggris disebut simple past. Yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu yang pas atau waktu yang apa? Yang lampau. Maka dalam bahasa Indonesia kata kerja lampau atau fi'il madhi itu kan biasanya diartikan telah. Jadi idza aftara itu apabila telah berbuka. Nah, karena telah berarti doa itu dibaca setelah berbuka, bukan sebelum berbuka itu. Nah, oleh sebab itu kalau ada semacam indikasi kalau doa ini dibaca setelah berbuka, lah bagaimana sebelum kita berbuka apa yang kita baca? Yang kita baca yaitu keumuman tadi, keumuman hadis yang mengatakan idza akala ahadukum falyadkurismallahi ta'ala. Apabila seorang di antara kamu makan, adalah menyebut nama Allah. Kalau lupa tadi, hendaklah menyebut apa? Bismillah awalahu wa akhirahu. Ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, argumentasi yang kedua apa? Kita lihat dari kitabnya Al-Imam An-Nasai. Imam Nasai itu salah satu dari Al-Muhaddithin, yaitu ahli hadis. Imam Nasai di dalam kitabnya yaitu As-Sunan Al-Kubra dan juga kitabnya yang bernama Amalul Yaum wa Lailah. Yaitu di situ Imam Nasai Amalul Yaum wa Lailah itu menceritakan tentang berbagai macam aktivitas yang kita lakukan sehari semalam. Ya, aktivitas apa saja itu. Maka di situ Imam Nasai memberi judul tentang doa itu apa? Ma yaqulu idza aftar. Yaitu ma yaqulu apa yang dibaca idza aftara setelah berbuka puasa. Idza aftara. Jadi ma yaqulu idza aftara menunjukkan doa tadi itu dalam pandangan Imam Nasai itu dibaca setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Nah, kalau kita lihat judul yang diberikan oleh Imam Nasai, ini penting untuk kita analisa, karena kitab hadis itu dari muhadisin, misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan sebagainya, ketika mereka ini meletakkan sebuah chapter atau sebuah judul, judul yang dipilih itu menunjukkan apa? Menunjukkan pemahaman fikih dia dari hadis-hadis yang dinarasikan. Maksudnya apa? Kalau kita ingin memahami fikihnya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, ya kita apa? Kita lihat judul yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari ini. Berarti kalau di sini konteksnya yaitu Imam Nasai, berarti kita kalau ingin memahami apa yang dipahami oleh Imam Nasai dari doa tadi, ya berarti kita lihat judulnya. Judulnya apa? Kata Imam Nasai, ma yaqulu idza aftar, yaitu apa yang dibaca setelah berbuka puasa. Berarti Imam Nasai sendiri memahami dari hadis tadi bahwasanya doa tadi dibaca apa? Setelah berbuka, bukan sebelum berbuka sebagaimana yang banyak dipraktekkan di masyarakat. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam fatwa tarjih, di dalam TJA, nanti Bapak Ibu sekalian bisa dicek di rumahnya. TJA itu bagi yang belum baru mengikuti kajian kampusmu, TJA itu singkatannya tanya jawab agama, yang berisi fatwa-fatwa majelis tarjih yang sekarang sudah terpublikasikan sebanyak 8 jilid. Jadi kalau kita lihat TJA di sini, kalau saya sebut TJA 4, berarti TJA volume 4 atau jilid 4 halaman 173. Di sana menjelaskan yang pertama dalam buku Himpunan Putusan Majelis Tarjih. Ini bukunya Bapak Ibu sekalian.
Maka di sini apa? Ada ungkapan wakul ba'dahu, wakul dan ucapkanlah ba'dahu setelah apa? Setelah berbuka. Zahaba dhoma'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa dicek di buku HPT-nya, Himpunan Putusan Majelis Tarjih yang ada di rumahnya. Maka di dalam putusan Majelis Tarjih tadi kan, bila terbenam matahari maka cepat-cepatlah berbuka dengan makan kurma. Bila tidak ada, minumlah air dan berdoalah sesudah itu. Jadi coba dilihat di sini, berdoalah wakul ba'dahu. Wakul dan ucapkanlah doa ba'dahu setelah buka. Apa doanya tadi? Ini. Zada dhoma'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Jadi dalam pandangan Majelis Tarjih sendiri, bahwasanya doa yang sahih ini yaitu zada dhoma'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah ini dibaca setelah kita selesai berbuka, bukan sebelum apa? Sebelum berbuka. Yang kedua tadi kita coba lihat analisa. Dhahaba telah hilang. Apa adzoma'u? Dahaga. Ya berarti kalau dahaga itu sudah hilang, berarti orang yang berpuasa tadi sudah apa? Berbuka. Kemudian wabtalatil uruku, dan telah segar. Apa al-uruku? Urat-urat. Nah, ini kan menunjukkan apa? Orang yang berbuka itu orang yang berpuasa itu sudah apa? Sudah berbuka. Dari segi redaksi ini menunjukkan doa ini dibaca setelah berbuka, bukan sebelum apa? Berbuka. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan doa yang cukup populer di masyarakat? Ada sebuah doa yang bunyinya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah laka sumtu, bagi engkau aku berpuasa, wa bika amantu, dan bagi engkau aku beriman, wa ala rizkika aftartu, dan atas rizki engkau aku berbuka, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih. Kalau kita lihat doa yang populer ini, meskipun doa ini sebenarnya ada beberapa tambahan dari redaksi apa hadis aslinya. Kalau kita coba lihat hadis aslinya di sini, ini hadis aslinya, yaitu diriwayatkan dari Mu'adz ibn Zuhroh. Ini Bapak Ibu sekalian ingat-ingat nama ini, karena nanti kita akan lakukan kritik sanad terhadap hadis ini. Kita coba uji bagaimana kualitas atau status hadisnya. Berarti kan di sini an Mu'adz ibn Zuhroh, ada Mu'adz ibn Zuhroh. Ini nanti siapa? Kita coba kaji. Annahu balaghahu, bahwasanya telah sampai kepadanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka itu mengucapkan apa? Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Berarti cuma ini saja redaksinya dari Mu'adz ibn Zuhroh yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Baihaqi. Padahal di masyarakat tadi ada tambahnya, Allahumma laka sumtu, ini ada dalam hadisnya. Wa bika amantu, ini ada tambahan. Wa ala rizkika aftartu, ini ada hadis redaksi dalam hadis tadi. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ini ada tambahan juga. Nah, kalau kita lihat apa tentang kritik sanad dari hadis tadi, maka dari hadis Mu'adz ibn Zuhroh yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Baihaqi, maka dari sisi sanadnya ada dua kecacatan. Yang pertama, hadis tersebut adalah hadis mursal. Kenapa kita sebut sebagai hadis mursal? Karena Mu'adz ibn Zuhroh adalah seorang tabi'in, bukan seorang sahabat. Maksudnya apa? Jadi kalau tabi'in, dia tidak pernah bertemu kepada Rasulullah. Nah, kalau seorang tabi'in tiba-tiba meriwayatkan hadis dari Rasulullah, berarti apa? Hadis ini ada yang apa? Ada yang hilang. Ada seorang perawi yang disebut sakitun, gugur. Hadis semacam ini dalam disiplin ilmu hadis disebut sebagai hadis mursal. Sehingga saya kasih catatan di bawah,
supaya Bapak Ibu mudah mengikutinya. Hadis mursal adalah seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi tanpa pelantaraan sahabat, langsung dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga sanadnya kan ini an Mu'ad ibn Zuhra annau balaghahu. Mu'ad ibn Zuhra ini tabi'in, seharusnya dia menyebutkan sahabi, seorang sahabat, tapi tiba-tiba langsung menyebut Nabi. Berarti ada perawi yang sakit, perawi yang gugur, yaitu seorang sahabat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, selain itu Mu'ad bin Abi Zuhra ini seorang rawi yang majhul. Majhul itu tidak diketahui backgroundnya. Seorang perawi yang tidak populer, tidak dikenal. Tidak ada yang meriwayatkan daripadanya kecuali Husain bin Abdurrahman. Sedang menurut Abu Hatim, ini seorang ulama jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil itu disiplin ilmu hadis yang memberikan jarah, menganggap perawi itu cacat atau memberikan takdil. Si A itu otentik atau tidak, itu disiplin ilmunya disebut al-jarh wa ta'dil. Meskipun Abu Hatim tidak menerangkan tentang celaan atau pujian baginya. Hadis mursal ini juga, hadis mursal merupakan hadis dhaif karena sanadnya terputus. Dan kalau kita lihat misalnya pandangan ahli hadis kontemporer yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Irwa Al-Ghalil, beliau juga berpandangan bahwasanya hadis ini hadis dhaif. Nah, kemudian yang terakhir, tadi kan kajian dari ulama-ulama tentang hadis Mu'ad ibn Zuhra. Kalau kita hubungkan dengan kaidah tarjih tentang kaidah yang berbicara bagaimana penggunaan hadis, Bapak Ibu sekalian bisa buka di HPT-nya halaman halaman 300. Di dalam halaman 300 itu akan di dalam kitab Masail Syatta, kitab beberapa masalah, yaitu di pasal 21 itu ada usul fikih. Maka di kaidah yang 4 itu ada kaidah yang mengatakan mursalu tabi'i al-mujarradu la yuhtaju bih. Yaitu mursal tabi'i melulu, maksudnya tidak didukung korinah-korinah yang lain, itu tidak bisa dijadikan hujah. Sehingga kalau kita uji hadis Mu'ad ibn Zuhra dalam perspektif tarjih pun juga hadis ini tidak bisa ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya kira cukup untuk mengawali kajian kita, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host untuk membuka sesi tanya jawab dari Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Silahkan. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya kita masih ada beberapa menit ke depan. Silahkan Bapak Ibu yang barangkali akan menyampaikan pertanyaan, monggo kami persilahkan. Bisa diaktifkan terlebih dahulu untuk mic-nya, kemudian bisa menyampaikan pertanyaan. Monggo Bapak Ibu. Atau kita lihat pada kolom yang lain, atau mungkin monggo Bapak Ibu yang barangkali akan ada pertanyaan, karena memang pembahasan pada sore ini cukup penting untuk kita ketahui, termasuk masalah doa yang tadi kita lakukan setelah membatalkan puasa. Jadi ini tentu banyak yang baru mengetahui, Ustaz.
Monggo kalau yang ada mau ditanyakan bisa diaktifkan terlebih dahulu untuk mic-nya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dikatakan doa berbuka itu sesudah kita minum atau makan yang manis gitu ya, yaitu labadzumau wabtalatil mulku dan seterusnya. Kemudian doa yang sudah populer selama ini yaitu Allahumma lakasumtu, apakah itu masih bisa dipraktekkan atau harus bagaimanakan itu? Apa ditinggalkan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Oh ya, saya Ruben dari Depok, Pak. Ya, Dari baik, terima Depok. kasih. Dari Bapak Ruhyat dari Depok, Ustaz. Jadi bagaimana dengan doa yang selama ini kita lakukan? Apakah ditinggalkan atau bagaimana? Monggo. Terima kasih dari pertanyaan dari Pak dari Depok tentang doa yang cukup populer yang sudah kita tadi kaji. Doa yang cukup populer di masyarakat itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dan sebagainya tadi. Meskipun dari hadisnya yang sudah kita tampilkan tadi, sebenarnya redaksi hadisnya itu Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Ya, memang doa ini dikutip di kitab-kitab fikih yang muktamad atau yang standar dalam mazhab Syafi'i. Misalnya saya sudah cek tadi di kitab fikih Al-Muharrar karangan Imam Al-Rafi'i, kemudian sama Imam Nawawi. Imam Nawawi ini kan pakar hadis di dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi sendiri juga mengutip doa ini, padahal Imam Nawawi juga pakar hadis kan gitu. Meskipun sebenarnya pandangan hadis ini karena kitab Muharrar, kemudian kitab Imam Nawawi namanya Minhajul Talibin, kemudian muncul namanya Fathul Wahhab. Ini yang banyak dikaji di pesantren Indonesia yang dikarang oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Maka Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori ketika mengomentari hadis ini juga mengatakan hadis ini lakinnahu mursal. Redaksinya bisa dilihat nanti di Fathul Wahhab. Di sana dikatakan lakinnahu mursalun. Hadis ini mursal. Hadis mursal itu apa tadi? Ada seorang tabi'in yang meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah. Seharusnya tabi'in itu kan lewat sahabat. Nah, sahabat ini tidak ada, tiba-tiba dia posisinya sebagai tabi'in, tiba-tiba meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Jadi dari segi sanad hadis tadi sudah kita paparkan, dari segi kritik sanad hadis yang berkaitan dengan doa yang populer di masyarakat itu bermasalah gitu. Nah, sehingga dalam HPT kita, karena HPT kita itu memilih hadis yang paling sahih, maka tidak dimunculkan doa berbuka itu. Maka yang dimunculkan doa yang lebih sahih tadi, yaitu Dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Nah, ini yang kita sebaiknya mengamalkan. Nah, kemudian apakah hadis yang dhaif tadi? Hadisnya kan dhaif yang doa Allahumma lakasumtu tadi. Apakah masih bisa diamalkan? Nah, karena keumuman tadi bahwasanya orang yang berpuasa itu kan dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika berbuka. Nah, doa itu kan bisa doa apa saja. Ya, termasuk menggunakan Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Kalau kita gunakan untuk doa, tetapi kita yakini dari segi sanad ini lemah dan ini sangat dari segi sanad tidak bersumber dari Rasulullah, hanya kita gunakan sebagai bentuk doa, ya saya kira bisa-bisa saja Bapak. Jadi boleh-boleh saja, tetapi ya tentu kita pilih doa yang maksur. Doa maksur itu doa yang ada redaksinya dari
Rasulullah, kemudian diriwayatkan secara sanadnya juga bagus, tidak ada kecacatan di dalam sanadnya. Sehingga kalau jenengan pakai dzahaba ma'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru, insyaallah itu saja, itu insyaallah sudah cukup. Insyaallah sudah cukup, dan ini lebih sahih. Tapi kalau saya ingin memperbanyak doa, ya kita pakai bahasa Indonesia juga boleh, meminta kebaikan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat, boleh juga ketika berpuasa. Lah bagaimana kalau saya tambahi tadi Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu? Ya bisa saja, tetapi harus kita yakini bahwasanya doa ini dari segi sanadnya cacat atau bermasalah, sehingga kita tidak menisbatkan doa ini kepada Rasulullah. Ya kita cuma anggap sebagai doa, kebetulan berbahasa Arab. Tetapi kita nisbahkan sebagai doa Rasulullah itu kan harus diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Bapak. Ya. Ya, baik, terima kasih. Masih ada waktu sekitar 2 menit. Moga Bapak Ibu yang barangkali akan menyampaikan pertanyaan. Atau kalau belum ada yang ditanyakan, jadi barangkali mungkin akan mengulang apa yang disampaikan oleh Ustadz Lukman terkait dengan materi-materi pada kajian kampusmu ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa membuka rekod atau rekaman dari kajian ini pada channel YouTube-nya Lazismu Bojonegoro. Jadi di situ nanti kita akan rekod akan ditayangkan di channelnya Lazismu Bojonegoro. Monggo barangkali ada yang ditanyakan, atau mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan karena sudah kurang beberapa saat lagi kita akan berbuka puasa, cukup kita akhiri, Ustaz. Baik, untuk kajian pada hari ini kami rasa sudah cukup. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi